Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk Engkau Allah yang baik, yang memikirkan apa yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan hari ini untuk kami bisa berhenti dari segala kelelahan dan dari segala jeripayah untuk mencari apa yang menjadi kebutuhan kami secara jasmani. Hari ini Engkau sediakan untuk kami boleh bersekutu bersama dan bersekutu bersama dengan Engkau juga Tuhan. Kami bersyukur, siapakah kami manusia Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu dengan Engkau. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah yang mengerjakan hal sedemikian. Engkaulah yang merindukan supaya boleh persekutuan Engkau dengan kami manusia yang hina ini boleh ada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah yang terbesar, untuk mau menebus kami dari perbudakan dosa. Tuhan berkatilah kami dalam saat ini, supaya firman-Mu itu berbicara bagi kami. Tawanlah pikiran dan hati kami Tuhan, dan Engkaulah menghalau segala kuasa kegelapan keluar dari tempat ini. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus saja leluasa bekerja untuk melawat kami semuanya tanpa terkecuali. Baik kami yang hadir di tempat ini, baik juga saudara-saudari kami yang mengikutinya secara live streaming. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala keberadaannya, supaya sungguh kuasa Roh-Mu yang kudus akan memakai dia dengan leluasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Bagaimana kabar kita hari ini? Iya, puji Tuhan ya. Secara fisik mungkin tak ada yang berjuang pun datang kemari oleh karena kelemahan-kelemahan tertentu. Yang lansia sudah pasti ya. Iya, lansia sudah pasti. Kalau hadir sampai kemari itu tentu butuh perjuangan yang besar. Ya, tetapi kita bersyukur untuk hati yang boleh Tuhan taruhkan bersama-sama kita untuk di dalam ibadah ini. Baik, mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Roma 3 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Roma 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, mari kita melihat nats kita, melihat warta kita, temanya perhambaan dosa. Ya. Untuk mendeteksi suatu penyakit dalam tubuh kita, perlu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat-alat medis tertentu. Setelah penyakit ditemukan, maka dokter akan mengerti tindakan apa yang harus dilakukan untuk penyembuhan. Mengetahui penyakit adalah suatu hal, menyembuhkan penyakit adalah hal berikutnya.
untuk kita bisa mengerti apakah dosa memperhamba kita atau tidak, yang memeriksanya adalah firman Tuhan. Ya, minggu lalu kita udah belajar ya, asal mula dosa. Asal dari bagaimana manusia tadi sudah dikuasai oleh dosa. Kita sudah belajar. Dan bagaimana apa yang menyebabkan seluruh penderitaan ini ada. Iya. Kalau dulu semuanya baik, tetapi kenapa hari ini tidak baik? Kalau dulu semuanya damai, kenapa hari ini semuanya bertengkar? Mengapa hari ini kacau? Kita belajar minggu yang lalu bahwa yang melahirkan itu semua adalah dosa. Ibu dari semua penderitaan dan kekacauan, kerusakan itu adalah dosa. Iya. Maka di sini tadi kita lihat di dalam pertanyaan pertama apa dia katakan? Bagaimanakah keadaan semua orang menurut Nats ini? Iya. Minggu lalu juga kita sudah singgung bahwa dosa yang berawal dari Taman Eden yang masuk lewat Adam dan Hawa ini sudah menjalar kepada semua orang. Dan dosa itu sudah berkuasa di dalam semua orang. Iya. Maka di sini tadi kita lihat bagaimanakah keadaan semua orang dikatakan di dalam Nats ini tadi. Dibilang adakah perbedaan antara orang Yahudi maupun orang Yunani? Kalau dulu hanya digolongkan dua bangsa ini gitu ya. Orang Yunani itu adalah mewakili semua bangsa-bangsa lain. Lalu orang Yahudi yang dipandang sebagai orang yang beribadah, memiliki hukum Taurat, yang kepadanya firman diberitakan karena mereka memiliki perjanjian dengan Tuhan, yaitu sunat. Jadi kepada mereka lah diberikan firman Tuhan. Kepada mereka dijanjikan akan datang lewat mereka akan hadir yang namanya Mesias, Juru Selamat. Dan orang Yunani ini adalah mewakili semua bangsa yang menggambarkan bukan menyembah kepada Allah yang benar. Tetapi di sini tadi kita dijelaskan bahwa dosa itu tadi sudah masuk ke dalam semua orang, semua bangsa. Dan itu yang sudah berkuasa. Itu bukan hanya ada di Taman Eden, tetapi itu sudah ditularkan. Dan dosa tadi berkuasa dikatakan atas semua orang. Seperti apa dosa tadi berkuasanya atas semua orang? Baik orang Yahudi, baik orang Yunani. Kalau hari ini ya mau suku apapun dia ya, bahwa bangsa apapun dia dikatakan siapa yang udah berkuasa? Sudah dosa. Jadi seperti apa dosa tadi berkuasa dalam diri semua orang? Ya, dikatakan di ayat yang ke-10 ini tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi gak ada lagi satu orang pun benar di hadapan Allah. Satu pun iya. Siapapun dia. Terlepas tadi orang Yahudi yang kepadanya memiliki hukum Taurat, yang kepadanya diberikan firman, yang mereka memiliki sunat sebagai bentuk perjanjian, tetapi dikatakan kepada mereka diberikan hukum Taurat supaya mereka makin disadarkan kenyataan akan dosa itu ada. Kadang-kadang kan ada orang merasa gini ya, karena dia bisa beraktivitas, bisa kerjakan ini dan itu gitu, dia merasa apa? Aku sehat kok, gitu kan? Tetapi ada mungkin dokter familinya, dia lihat dari raut wajahnya dan sorot matanya, pandangannya itu dia udah bisa deteksi, kau ini kurang sehat ini. Tapi dia merasa, aku bisa kok kerjakan semua, periksa saja. Gitu ya. Ternyata setelah periksa sudah mulai kelihatan ya, kolesterol sudah ada, asam urat sudah ada, tetapi memang sepertinya masih bisa dihandle. Sepertinya belum kelihatan membahayakan. Tetapi apa? Bibit ini pelan atau pasti akan semakin menghancurkan. Maka di sini juga kita melihat orang-orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat
yang hidup dalam ibadah, mereka merasa kami ini benar dibandingkan bangsa lain. Kami ini bangsa pilihan. Tetapi justru firman Tuhan, hukum Taurat itu tadi diberikan supaya mereka makin bisa melihat kenyataan bahwa dosa tadi sudah menguasai semua orang. Maka di sini tadi dikatakan pertanyaan yang kedua, bagaimanakah seseorang itu ketika diperhamba oleh dosa dan apa akibatnya? Dikatakan tadi tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Iya. Jadi nggak ada ya, mau dia miskin, kaya, tua, muda, terpelajar, tidak terpelajar, semua sudah dikuasai oleh dosa. Iya, ini firman Tuhan katakan ya. Tuhan bilang gak ada yang benar. Jadi kalau ada orang merasa dirinya benar, ini gimana? Perasaan. Mungkin dibandingkan dengan orang lain. Ketika dia memposisikan dirinya dengan orang, dia sepertinya benar ataupun lebih benar. Tetapi kan ini kita diperhadapkan dengan Tuhan. Iya. Kan pada dasarnya nanti semua kita kan diperhadapkan dengan Tuhan. Maka di hadapan Tuhan, apa dia katakan? Gak ada yang benar. Jadi kalau orang pun berkata kita benar, tapi Tuhan katakan gak ada yang benar di hadapannya. Iya. Kalau benar itu kan harus 100% ya. Kalau 99,9% yang benar ini tetap salah. Maka kenapa di dalam kitab Yesaya itu dia katakan bahwa apa? Kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Kebaikan aja seperti kain kotor gitu ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Tidak ada kebaikan kita yang cukup layak di hadapan Allah. Di hadapan orang banyak. Ya masalahnya kan kita bukan diperhadapkan hanya kepada orang. Pada akhirnya kan kita akan berhadapan dengan Tuhan kan? Iya. Betapa banyak orang menyenangkan manusia tanpa pernah memikirkan bagaimana aku sebenarnya di hadapan Allah. Iya. Maka di sini tadi apa dia katakan? Seperti apa dosa tadi berkuasanya atas semua orang, dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Coba lihat. Kerusakan mulai dari pikiran. Seperti itulah dosa itu merusakkannya. Dikatakan gak ada yang berakal budi. Iya. Tapi aku bisa mikir, kerja bisa. Bangun usaha bisa. Iya. Kata orang, aku orang berhikmat. Iya. Tapi di hadapan Tuhan dia katakan gak ada yang berakal budi. Kenapa? Dikatakan semua, kalau gak ada berakal budi ini konotasinya apa? Persamaannya itu apa? Semua Tuhan bilang apa? Bodoh. Kenapa? Semua hanya mencari apa yang akan ditinggal. Tidak ada yang mencari Tuhan. Padahal apa yang dicari ini semua akan tinggal. Dicari dapat tinggal, cari dapat tinggal, cari dapat tinggal. Ini apa namanya? Hah? Apa namanya ini? Tapi bukankah begitu? Enggak kok, ku simpannya sebagian. Sebagian tersimpan kok di bank. Sebagian tersimpan kok dalam apa? Aset-aset tertentu. Iya, saat ini. Pada akhirnya nanti gimana tuh semua? Hah? Tinggal kan? Yang sementara tadi dikejar-kejar. Maraton lagi ya. Bukan hanya dikejar ya, lari maraton gitu. Tetapi apa yang kekal, yang akan dijumpai, ini tidak dicari. Yaitu siapa? Maka dibilang tadi apa? Tidak ada seorang pun, ya kata ini seorang pun katanya ya, mencari Allah. Iya berarti manusia ini
Umumnya kayak mana? Yang merasa mencari Allah tadi sebenarnya bukan mencari Allah, tapi mencari apa? Mencari pemberiannya Allah, bukan pribadinya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau di dalam diri seorang wanita terhadap seorang pria gitu ya, kadang-kadang dia bilang aku cinta samamu. Rupanya kalau diselidiki ke dalam hatinya dia cinta uangnya. Cinta apa yang dia punya sebenarnya. Maka apa? Ketika menikah nanti anjlok usahanya udah mulai merepet. Berarti apa? Dulu memang cinta uangnya, bukan cinta orangnya. Iya. Apa rupanya yang paling penipu di bawah matahari ini? Apa rupanya yang paling penipu di bawah matahari ini? Firman Tuhan katakan, yang paling penipu di bawah matahari ini hati kita. Paling licik. Paling licik di bawah matahari ini Tuhan katakan hati kita. Bahkan sampai kelicikan hati itu kita sendiri pun tak tahu. Kita sendiri pun tak sadar saking liciknya. Kalau orang sangat licik, kan kadang-kadang kita nggak sadar ya. Artinya rupanya kawan ini jahat, pencuri gitu. Tapi karena dia licik, dia bisa menampilkan dirinya baik. Tapi pada kenyataannya hatinya ini jahat. Tuhan udah bilang, yang terlicik di bawah matahari ini yaitu hati manusia. Sampai-sampai yang punya hati pun gak sadar. Maka siapa yang bisa menerangi hati? Firman. Kenapa? Karena firman itu tajam seperti pedang bermata dua yang sanggup memisahkan antara pikiran dan kehendak, yang sanggup memisahkan kehendak tadi dengan pikirannya. Maka kalau orang nggak belajar kepada firman, nggak bisa melihat akan kelicikan hati tadi, bahwa ternyata apa yang berkuasa di sana. Kan banyak ya kita ditipu dengan apa yang kita buat ini. Tanpa kita menyadari kita sendiri menipu diri kita. Oleh karena apa? Ya udah rajin gereja kan gitu ya. Udah sering pula berdoa. Tiap pergi berdoa pulanya. Iya. Tetapi apa? Di sini tadi firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun berakal budi. Tidak ada seorang pun mencari Allah. Bagaimana akal sampai keinginan itu dikendalikan oleh dosa? Bagaimana sampai Tuhan pun berani diperalat? Dengan menyebut engkaulah Tuhanku, tetapi dalam kenyataan hepenglah Tuanku. Nah ini kan kelicikan tadi ya. Iya. Inilah kenyataan bagaimana dosa tadi bukan hanya tinggal waktu itu di Taman Eden dan benar ini sudah menjalar kepada semua orang. Kita lihat lagi, seperti apa dosa tadi berkuasa di dalam diri semua orang. Dikatakan di ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Dikatakan di hadapan Tuhan, semua udah menyeleweng dari Tuhan. Udah menyeleweng dari apa yang Tuhan mau. Jadi kalau menyeleweng ini gimana ini maksudnya ya? Ibarat jalan tadi nggak lurus sampai kepada tujuan kan? Belok. Jadi apa yang menjadi sasaran Tuhan dari awal? Bagaimana manusia tadi dia ciptakan untuk kemuliaannya menyeleweng. Belok. Kayak mana beloknya? Enggak lagi sampai sasaran Tuhan. Manusia itu untuk kemuliaannya, tapi manusia tadi untuk memuliakan dirinya. Bahkan ada yang memuliakan, bukan bahkan ya, memang memuliakan setan. Kan setan yang mulia di situ. Di dalam dosa tadi. Enggak ada Tuhan yang mulia. Maka menyeleweng dia katakan. Dan juga katanya apa? Tidak ada yang berbuat baik.
seorang pun tidak. Apa rupanya perbuatan baik? Kan pernah ditanya ya sama orang-orang Yahudi kepada Yesus ya. Waktu itu ketika Yesus ada di Yerusalem. Orang-orang Yahudi tanya, setelah Yesus memberi makan 5 roti dengan 2 ikan terhadap 5.000 orang. Kan mereka akhirnya jumpai ketika menyeberang ke daerah Kapernaum. Mereka bertanya, perbuatan baik apa Tuhan yang harus kami lakukan supaya kami mendapatkan hidup yang kekal? Itu dikatakan kepada Yesus. Perbuatan baik apa? Apa yang Yesus katakan? Percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Maka di sini tadi dikatakannya tidak ada yang berbuat baik. Apa itu yang berbuat baik? Percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Gak lagi percaya. Apa yang dipercayai orang? Tabungan. Apa yang dipercayainya? Orang tuanya. Apa yang dipercayainya? Semua yang ada di dunia ini kecuali siapa? Kecuali Dia yang diutus oleh Allah itu. Maka apa? Ragu dia untuk semua apa yang Dia katakan. Ketika Yesus berbicara, ini kepada orang Israel loh ya. Orang Israel yang hidup di dalam ibadah. Ibadah mereka tiap-tiap hari, tiap minggu. Mereka orang yang sangat beribadah. Tetapi apa? Mereka tidak percaya kepada apa yang Yesus katakan. Jadi apa itu perbuatan baik? Percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Siapa? Yaitu Yesus. Tapi apa yang terjadi? Gak ada. Baik terhadap orang Yahudi waktu itu pun. Baik terhadap orang Yunani yang memang gak kenal Tuhan sama sekali. Maka ini tadi dia bilang ya, tidak ada yang berbuat baik. Loh, aku kan udah tolong orang. Nenek-nenek kemarin ku seberangkan. Kan aku udah tolong orang. Familiku yang kekurangan ku kasih. Ya aku kan baik, aku kan tolong orang. Ketika ada yang meminjam, malah aku bilang gak usah pulangkan. Kan aku baik. Ukuran baik kita dengan ukuran baik Tuhan udah jauh kali bedanya. Semenjak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, baik jahat itu ditentukan oleh orang itu sendiri. Padahal standar kebaikan dan kejahatan itu sebenarnya siapa? Ya Tuhanlah. Orang Dia yang menciptakan kehidupan ini. Orang Dia yang menciptakan manusia. Kan standar baik jahat itu adalah Dia. Maka Dia tadi katakan, apa itu perbuatan baik? Percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Percaya kepada Yesus. Maka kalau tolong pun nenek-nenek, jadi kalau gitu gak usah lagi kita tolong nenek-nenek. Boleh. Ya kalau kamu tolong orang lain pada akhirnya kamu juga akan ditolong. Ya tapi kalau hari di sini pun kamu kasari orang, kamu juga akan terima itu. Tetapi itu semua tidak ada nanti kaitannya dengan kita dibenarkan di hadapan Allah. Tapi di hadapan orang, ya kita akan tertolong juga. Ya kalau di sini pun kita misalkan sukanya ganggu orang. Kalau di sini pun kita sukanya merugikan orang. Ya kan pada akhirnya kita kan tuai apa yang kita tanam. Iya. Tetapi itu semua gak ada faedahnya dan gak ada ini semua bisa membuat kita benar di hadapan Allah. Jadi kita lihat tadi ya, seperti apa tadi dosa itu menguasai kita. Sampai-sampai Allah yang menciptakan kita, Allah yang memikirkan apa yang baik bagi kita, gak bisa kita percaya coba. Kalau sama Allah yang sedemikian pun kita gak bisa percaya, kayak mana itu? Maka percaya kita tadi sama siapa? Sama orang-orang. Maka akhirnya apa? Banyak kecewa, banyak air mata. Karena menaruhkan pengharapan kepada sesuatu yang fana. Menaruhkan pengharapan kepada sesuatu yang palsu. Nah, apalagi tadi katanya ya, seperti apa dosa tadi berkuasa atas semua orang. Dikatakan lagi di sini, kerongkongannya mereka seperti kubur ternganga.
Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini berbicara sehubungan dengan anggota tubuh ini ya, kerongkongan, kayak kubur katanya ya, ternganga ya. Ya kalau kuburan itu ternganga bau kali lah, ya kan? Karena mayat di situ. Jadi itu rupanya isinya yang bau. Jadi di hadapan Tuhan itu ternganga. Kita aja yang nggak kenal. Tadi kelicikan yang terbesar tadi hati ya. Sampai orangnya sendiri nggak sadar itu gitu ya kan. Tapi di hadapan Tuhan apa yang bisa tersembunyi? Mana ada? Ada hal yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan? Gak ada. Maka apa yang menjadi isi kerongkongan katanya tadi di sini apa? Seperti kuburan ternganga. Lidahnya merayu-rayu. Bibirnya mengandung bisa. Iya. Makanya kan tiap kali ngomong mati rasanya. Ya. Hitam kali kau katanya. Dia pun udah sedih dengan kehitamannya. Lalu dibilang lagi, hitam kali kau. Dia pun udah sebenarnya kenapa lah aku ini gak putih. Sambil lalu, hitam kali kau. Kan banyak ini ya, bagi orang tua itu lelucon. Bagi yang mendengarkan itu kayak mana? Ini mengandung bisa. Kok keriting rambutmu? Kayak Supermi. Padahal yang ngomong ini berlalu begitu saja. Sambil senyum lagi dia. Gimana yang mendengarkan itu coba? Apa enggak makin malang dia rasa dirinya? Apa enggak makin sakit dia rasa? Kadang-kadang kan inilah bibir tadi yang mengandung bisa tadi ya. Seringkali apa yang dikatakan gitu, hal-hal yang buruk ya. Berapa kali rupanya kita membangun orang? Berapa kali rupanya kita berbicara orang itu terberkati? Yang tadinya dia bodoh, muncul semangatnya. Ya kalau orang pun, kan itu yang terjadi ya. Pada ibu siapa itu? Ibu yang penemu lampu itu ya. Sampai gurunya pun memulangkan dia. Tetapi syukur, ada ibu yang penuh kasih. Isi surat kepala sekolah itu sebenarnya berkata apa? Anak ibu ini gak bisa kami didik di sini. Karena terlalu bodoh begitu ya. Tetapi ketika mamanya baca, dia tahan air matanya. Dan dia apa? Enggak katakan sebenarnya sesuai isi surat itu. Dia bilang apa? Sekolah itu berkata, nakku kamu terlalu pintar untuk mereka didik. Jadi mereka enggak sanggup. Itu memberikan semangat kepada siapa? Thomas Alva Edison. Sehingga memang betul. Apa yang bodoh dikatakan kepala sekolahnya tadi? Coba. Dialah pertama memberikan terang. Terang duplikat ya gitu ya. Sehingga ada banyak hal yang bisa kita kerjakan hari ini oleh karena lampu tadi. Tapi coba, kadang-kadang orang terdekat yang mengatakan ini, karena mulut tadi kan yang berbisa kan. Sampai-sampai anak-anak itu bilang, aku bodoh, gak tahu aku apa-apa katanya. Padahal apa? Matanya jelas, tangannya aktif, pikirannya masih bisa bekerja, tapi dia udah bilang, aku bodoh. Iya. Salah satu anak kita Abdiel itu lama itu, aku bodoh aku mama, gak bisa aku katanya. Dulu gitu ya. Tetapi kita lihat tadi di sini mengandung bisa. Apalagi dikatakannya tadi, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Apa yang keluar dari mulut ini? Bukan yang membangun, tetapi menyumpahi. Sampai anak-anak ya, mau belajar pun sepeda motor. Kau jangan kau bawa sepeda motor kau ya, kena tabrak nanti kau di luar sana. Jangan kau coba-coba ya. Kalau kau coba-coba nanti, hawas kau nanti. Tabrakan kau nanti gak kurusi coba. Terakhirnya apa? Kita juga yang repot, dikit-dikit pak antaraku, dikit-dikit ma antaraku. Yang tadinya itu menekan itu siapa? Kau selalu menyusahkan, kita bilang. Uang Grabmu udah berapa? Kita bilang lagi ya kan. Selalu kau naik Grab.
Naik angkot kau sekali-sekali kata, padahal dia butuh cepat. Karena apa? Ini tadi, apa yang keluar dari mulut ini? Jadi ini masih contoh hal-hal yang maksudnya mungkin banyak hal. Sumpah serapah yang keluar dari mulut ini tadi. Apalagi katanya kaki cepat menumpahkan darah, memberikan penghakiman cepat gitu ya. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Apa yang bisa kita lihat? Seperti itulah dosa tadi berkuasa, sehingga tidak ada bagian dari tubuh kita ini dia tidak kendalikan. Apakah kita melihat lewat diagnosa firman Tuhan ini, benarkah itu jadi pada kita? Dosa tadi berkuasa, sehingga tidak ada bagian anggota tubuh kita ini yang tidak dia kendalikan. Mulai dari pikiran sampai keinginan, mulai dari mulut sampai kepada telapak kaki. Tidak ada yang tertinggal. Maka apa hasilnya katanya? Keruntuhan, kebinasaan. Itu yang tinggal di jalan mereka. Maka apa? Keadaan makin buruk makin hari, makin buruk makin hari. Baik pribadi, baik rumah tangga, baik lingkungan. Ini ya. Maka kita lihat bagaimana dosa ini melahirkan kerusakan. Bagaimana dosa ini tadi melahirkan kebinasaan. Apakah itu makin kita lihat benar? Maka supaya tidak ada lagi orang yang berdalih, kata firman Tuhan tadi ya. Gak ada perbedaan semua orang. Walaupun manusia sekarang membuat perbedaan-perbedaan itu. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan sama. Yaitu apa? Ada dosa yang sudah berkuasa. Mulai dari Taman Eden. Yang masuk lewat nenek moyang kita Adam dan Hawa. Tapi kemudian itu sudah menjalar kepada kita. Iya. Maka apa dikatakan di sini 18? Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi karena memang rasa takut kepada Allah ini enggak ada, sehingga apa? Enteng aja, biasa aja. Di dalam semua kejahatan ini. Walaupun sebenarnya pada akhirnya dikatakan di ayat yang ke-19 itu bahwa apa? Kita akan diperhadapkan kepada hukuman Allah. Kita akan diperhadapkan ke sana. Jadi hukum Taurat itu tadi untuk membuat kita makin melihat bahwa apa? Tidak ada orang bisa mengelak dari hukuman ini. Saya pun dulu ya sebelum belajar firman Tuhan, sebelum diajari firman Tuhan ini kepada saya berpikir saya cukup baik. Ya dibandingkan siapa? Teman-teman. Karena ukuran-ukuran apa? Ya enggak keluyuran malam. Karena ukuran-ukuran apa? Ya kalau di sekolah juga enggak nakal-nakal. Karena ukuran-ukuran tertentu yang saya buat sendiri. Penilaian itu. Tetapi firman Tuhan menelanjangi dan enggak bisa lagi berdalih. Enggak bisa lagi bersembunyi. Tidak ada bagian yang baik dalam diri saya. Enggak ada. Dan menyadarkan dosa itu berkuasa. Jadi kalau dia berkuasa, apa yang akan terjadi? Hanya kehancuran. Hanya akan apa yang terjadi? Kebinasaan. Dan pada akhirnya akan dihukum oleh Allah. Jadi waktu itu dalam hati saya, Tuhan aku gak mau ini. Aku gak mau ini. Udah sadar dulu kan, udah dideteksi gitu ibarat penyakit. Tadi udah tahu, oh ada rupanya penyakitnya. Ini masih satu hal. Kesembuhan itu hal berikutnya. Setelah dideteksi tentang hati tadi, akhirnya apa? Setelah sadar bahwa dosa berkuasa, apa yang diharapkan di sana? Ya udah lanjut saja gitu. Kalau orang sudah terdeteksi dia sakit, apa yang diharapkan kemudian? Ya udahlah bawa sajalah sampai mati. Kematian itu menjemput. Oh ini pangkat berapa lagi nih akal budinya gak ada ini ya. Tapi umumnya kalau orang sudah sadar sakit, pasti ada harapannya apa? Aku mau sembuh.
Maka ini juga, iya. Maka dikatakan di ayat yang ke-20, mari kita baca bersama-sama. 20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Orang-orang Yahudi mereka berjuang melakukan hukum Taurat. Patik 10. Hukum yang ke-10 itu mereka usahakan untuk melakukannya. Padahal Tuhan sudah katakan pelanggaran terhadap satu hukum itu sudah pelanggaran kepada semua hukum. Hukum Taurat tadi diberikan untuk apa? Sebagai cermin. Untuk membuat kita sadar bahwa ternyata dosa itu memang menguasai aku. Kalau seseorang belum sadar dia sakit, ditawarkan obat pun gak peduli dia itu. Gak peduli. Maka apa yang bisa menyadarkan? Sebenarnya hukum Taurat diberikan kepada orang Yahudi supaya mereka disadarkan kenyataan. Bahwa apa? Dosa itu sudah berkuasa dalam diri kita. Kenyataan bahwa apa? Kita berada di bawah hukuman Allah. Sehingga akan ada harapan, aku mau memperoleh kesembuhan. Sehingga ada harapan, aku merindukan pembebasan. Sehingga ada harapan, aku menginginkan kelepasan. Maka kita lihat di sini tadi ya. Apa dikatakannya? Hukum Taurat itu enggak bisa membenarkan kita. 9 pun dilakukan, 1 dilanggar sama saja. Maka enggak ada kekuatan hukum Taurat tadi membuat kita benar di hadapan Allah. Lalu kalau begitu, siapa yang bisa melepaskan kita dari perhambaan dosa? Sama seperti Paulus ya. Bagaimana dirinya ditelanjangi. Bahwa apa? Menyadarkan dosa itu berkuasa atas hidupnya. Karena dia giat dalam hukum Taurat. Hampir artinya bagaimana dia sangat berjuang sekali melakukan hukum Taurat itu. Tetapi apa? Kesalehan hidup dari Stefanus itu ya, Stefanus telah ditebus, bagaimana roh Tuhan menolong dia untuk hidup benar, kesalehan hidup Stefanus, bahkan demi nama Yesus dia berani mati. Itu kan menelanjangi hidupnya ya. Kenapa demi nama ini kok dia enggak sayang nyawa? Kenapa demi nama ini kok enggak dia melawan? Iya. Tentu itu enggak bisa lekang dari hidup Paulus. Menelanjangi juga kesalehannya itu sebenarnya kesalehan yang kayak mana? Maka di sini siapa yang bisa melepaskan kita dari perhambaan dosa? Siapa yang bisa melepaskan kita dari kuasa dosa? Pertanyaannya sebenarnya, apakah dosa itu aku sadar sungguh berkuasa dalam diriku? Ini dulu ya. Lewat firman Tuhan yang kita belajar ini tadi. Apakah kita sadar bahwa sungguh dosa tadi berkuasa dalam diri kita? Seberapa berkuasanya tadi dia? Sampai tidak ada bagian yang tidak dia kuasai dalam tubuh kita. Tidak ada bagian yang tidak dia kendalikan dalam diri kita. Ini dulu. Sadarkah aku bahwa dosa itu sungguh berkuasa atasku? Sehingga apa? Gak ada yang baik yang bisa kubuat. Terus pertanyaan kedua. Seberapa ingin aku lepas? Seberapa ingin aku lepas dari perbudakan dosa itu? Seberapa ingin aku lepas dari kuasa dosa itu? Kan kalau dosa ini kan seringkali ditampilkan enak dan menarik ya. Ya kan? Kan itu selalu tampilannya ya kan? Walaupun pada kenyataannya ini tadi hasilnya semua. Penderitaan dan kehancuran tadi di dalam jalan-jalan hidup tadi. Nah inikah kita udah terbuka? Yang katanya dosa tadi enak dan menarik tadi, inilah hasilnya. Gimana itu? Dan dalam ini hasilnya tadi, seberapa pengen kita mau keluar dari sana? Seberapa ingin kita untuk dimerdekakan dari sana? Maka di situ akan lahir siapa yang bisa melepaskan aku.
Iya. Kalau belum sampai kepada kesadaran betapa ngerinya dosa tadi memperbudak, gak ada keinginan siapa yang bisa melepaskan aku. Iya. Maka di sini tadi kita melihat ya, iya, terlepas Bapak Ibu pengen lepas ataupun tidak lepas ya, saya nggak tahu. Saya kan nggak tahu hati Bapak Ibu ya. Hanya di hadapan Tuhan tadi terbuka itu semua ya. Terlepas Bapak Ibu, siapapun yang ingin lepas dari perbudakan atau tidak. Hari ini kita melihat siapa yang bisa melepaskan kita dari perhambaan. Siapa yang bisa melepaskan kita dari kuasa dosa. Mari kita melihat di ayat yang ke-24. Mungkin ayat 23 dulu ya. Saya bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjalin jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hari ini kita melihat siapa yang bisa melepaskan kita dari perhambaan dosa. Dikatakan karena kasih karunia Allah, Dia menentukan Kristus Yesus yang bisa melepaskan kita. Oleh karena apa? Dia sudah bayar dengan darahnya. Dia sudah bayar dengan dirinya. Perhambaan dosa tadi, kuasa dosa tadi, hanya akan bisa kita terbebas, terlepas hanya di dalam pribadi ini. Kristus Yesus ditentukan Allah. Dialah yang datang dari surga. Dialah yang datang untuk memberi dirinya tadi mati. Supaya di dalam darahnya tadi kita bisa diampuni. Dan kita bisa ditebus. Kita bisa dibenarkan. Kita bisa dimerdekakan. Semua hanya di dalam Dia. Iya. Maka menjadi pertanyaannya tadi sebenarnya sama kita ya. Sadarkah kita dosa itu berkuasa? Seberapa besar dia berkuasanya? Tadi kita udah lihat, tidak ada bagian dari anggota tubuh ini dia tidak kendalikan. Dan seberapa besar kuasanya? Bagaimana tadi membawa kepada kehancuran dan membawa kepada kebinasaan, dan pada akhirnya kita akan menerima hukuman Allah. Siapa yang tadi bisa membebaskan? Tentu pertanyaan berikutnya, kalau aku sadar aku diperbudak oleh dosa, aku dikuasai oleh dosa, seberapa ingin aku keluar? Seberapa ingin aku lepas? Iya. Kalau keinginan nanti nggak ada gitu ya, ada pun obat, ya. Kalau ada pun obat asam urat gitu ya. Tapi kalau dia sendiri pun gak pengen sembuh dari sana. Makan masih menarik bagi dia yang mendatangkan asam urat itu. Daging babi, daging anjing, semua perdagingan gitu ya. Makin asik dia rasa, kan ini belum sesuatu yang bagi dia mengerikan. Ya konon kasih obat lagi gitu kan. Gak penting bagi dia. Maka hari ini menjadi pertanyaan bagi kita. Aplikasi. Apakah yang memperhamba saudara? Apakah dosa yang memimpin kepada kematian, kehancuran dan kebinasaan? Itukah? Ataukah sudah Allah tadi yang membebaskan di dalam Kristus yang memimpin kepada kehidupan? Nah, ini lihat ya. Maka ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mereka yang dibebaskan di dalam Kristus akan menjadi hamba kebenaran. Bukan hanya bebas begitu saja, tidak. Tetapi orang yang diselamatkan oleh Kristus akan dibawa kepada apa? Menjadi hamba kebenaran. Apakah aku diperhamba oleh kebenaran? Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Sungguhkah ini yang memimpin aku?
ataukah dosa tadi yang masih memperbudak aku? Itu masing-masing. Mari kita memberi diri untuk terbuka di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk tidak menutup diri kami kepada Engkau, tapi sungguh-sungguh membukakan diri kami. Karena Engkau sendiri berkata, Tuhan, tidak ada yang lebih licik melebihi hati kami manusia di bawah matahari ini. Karena itu Tuhan, biarlah semakin terbongkar kenyataan yang ada hidup kami ini. Tuhan, lewat firman-Mu hari ini, biarlah kami benar-benar bisa disadarkan akan kenyataan hidup kami, pribadi lepas pribadi hari ini. Kalau ada sungguh, akhirnya hati kami mengakui, jiwa kami menyadari bahwa dosa itu sungguh memperbudak dan memang tidak ada bagian dari organ tubuh ini yang tidak Dia kuasai. Dan bagaimana nyatanya hasilnya itu kehancuran dan kebinasaan. Tuhan, tolonglah supaya benar-benar kami melihat dosa itu bukan menarik lagi, bukan baik lagi, tetapi sungguh-sungguh kami lihat menghancurkan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengar ada Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia, yang mau melepaskan kami dari perbudakan dosa itu. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan Kristus, Putra-Mu yang tunggal itu, untuk menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh ada kerinduan yang dalam sekali, sampai 100% untuk mau keluar, untuk mau dibebaskan dari perbudakan dosa, supaya kami boleh diperhamba oleh kebenaran itu. Roh-Mu yang kudus kiranya boleh meneruskan dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tidak akan binasa, tapi supaya sungguh-sungguh sampai kepada keselamatan untuk hidup memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh menyerahkan supaya Engkau melanjutkan firman ini. Amin.